Selamat datang kembali di kelas mekanika teknik. Kita lanjutkan pembahasan mengenai gaya reaksi ya atau support reaction dikarenakan adanya beberapa tipe-tipe support. Sebelumnya kita bahas di video sebelumnya ketika kita punya kabel, ketika benda berada pada atau digantungkan menggunakan kabel, dan ketika benda berada pada permukaan yang halus dan juga permukaan yang kasar. Selanjutnya kita lanjut kepada ketika benda tersebut memiliki beberapa tipe support ya. Yang pertama adalah tipe roller support. Ya, ini dari namanya bisa difahami artinya ada sesuatu yang bentuknya seperti roller ya, ada roda-rodanya lah seperti itu ya. Jadi bentuknya bisa seperti yang pertama ini atau yang kedua atau yang ketiga ya. Tiga-tiganya kita asumsikan sama. Yaitu di mana ketika kita punya satu benda dan ditopang oleh suatu bola, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi untuk soal mungkin akan diberikan dengan beberapa model yang tiga ini ya. Terlepas tiga model ini, gaya reaksi yang dimunculkan oleh support seperti ini adalah gaya tegak lurus atau gaya normal saja terhadap bidang di mana roller tersebut berada. Ingat ya, tegak lurus terhadap bidang di mana roller tersebut berada ya. Nanti kita kaitkan dengan selanjutnya. Oke, tipe selanjutnya adalah tipe sliding, freely sliding guide, yang mana kondisi pada kasus ini adalah mekanisme yang terjadi mengakibatkan ya support ini batang yang ditempelkan pada support ini mampu untuk bergerak ke kiri, ke kanan, dan dia juga mampu untuk berputar. Tapi yang dia tidak mampu adalah tidak mampu untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Benar ya? Sehingga untuk bisa menjaga agar support ini tidak bergerak ke atas ke bawah, muncullah gaya normal yang berfungsi untuk menjaga agar dia berada di tempatnya. Oke, semoga itu bisa mulai terbayang gimana cara menentukan gaya support pada beberapa tipe support. Jadi saya harapkan jangan terlalu dihafal gitu ya. Tipe selanjutnya itu tipe pin connection ya. Ini merupakan selain dari tipe roller, pin merupakan hal yang akan sangat sering muncul di soal-soal nantinya ya. Jadi ini pin ini adalah simpelnya kita punya satu batang ini dihubungkan dengan suatu bracket dengan menggunakan satu pin. Sehingga pin ini memiliki dua kondisi, dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah di mana pin ini mengakibatkan batang ini tidak bisa bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, tapi masih bisa mutar. Ya, masih bisa mutar. Sehingga gaya yang dimunculkan oleh support ini agar kondisi ini muncul yaitu hanya ada dua gaya, yaitu gaya support, reaction support yang berada pada sumbu X agar dia tetap di sumbu X, gaya yang bekerja pada sumbu Y atau area agar dia tidak bergerak di sumbu Y. Ingat tadi bahwa dia mampu bergerak di atau mampu untuk berputar, sehingga tidak ada gaya yang dimunculkan agar dia diam di titiknya ya. Namun kalau kiranya di kasus kedua yaitu pin not free to turn, artinya pin ini mengakibatkan batang tidak bisa berputar, sehingga kita perlu menambahkan satu momen yang menjadi representasi di mana batang ini tidak akan bisa bergerak atau dikondisikan agar dia tidak bergerak. Ya, jadi ada dua kondisi. Yang pertama adalah pin free to turn. Gaya supportnya hanya ada dua, sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan pada pin yang tidak bisa berputar ditambahkan dengan satu momen yang merepresentasikan ketidakmampuan dia untuk berputar. Oke? Dengan logika yang sama, silakan dikaitkan dengan kasus yang di bawah, yaitu pada fixed support atau beam yang ditanamkan ke dinding. Nama lainnya adalah cantilever beam. Ya, jadi ada satu batang, ya, entah itu logam, entah itu kayu, ditanamkan, dicorkan ke dinding. Satu sisinya itu fix pada cor-coran tadi, sedangkan satu sisi lainnya dia itu bebas. Untuk kasus ini kita lihat support apa yang muncul, gaya support apa yang muncul pada bagian yang dicorkan tadi gitu ya. Sama seperti logika sebelumnya,
batang ini ketika masuk kepada tembok ini, sehingga dia tidak bisa bergeser ke kanan, tidak bisa bergeser ke atas ataupun ke bawah, dan juga dia tidak bisa berputar. Sehingga gaya supportnya adalah gaya di sumbu X1, gaya di sumbu Y1, dan momen untuk dia berputar 1. Ya, jadi saya diharapkan bisa mencoba untuk menghubungkan, melogikakan kenapa ada perbedaan gaya support di kondisi-kondisi yang berbeda. Oke, selanjutnya untuk melengkapi ini ada 2 kondisi lagi yang mungkin tidak terlalu banyak kita bahas, utama yang nomor 9. Yang nomor 8 adalah gaya berat, ya, gravitational attraction, yang dikarenakan adanya gravitasi pada suatu benda muncul gaya berat. Dan terakhir terkait dengan spring action yang kurang lebih agak mirip dengan yang kejadian pada kasus tambang tadi ataupun rope tadi, ya. Oke, demikian untuk penjelasan terkait dengan gaya support yang bisa saya sampaikan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan video selanjutnya yang akan membahas mengenai beberapa contoh mengidentifikasi gaya support di beberapa kondisi yang berbeda. Ya, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas terkait dengan beberapa contoh-contoh penggunaan dari atau penentuan dari support action. Terima kasih.